Selamat pagi. Shalom. Saya bacakan warta gereja GKJ Mojosongo tanggal 10 Maret tahun 2024 hari Minggu pagi. Sidang majelis harian. Sidang majelis harian akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Kristen Jawa Mojosongo. Mohon dukungan doa dan bagi warga jemaat yang mempunyai keperluan dapat disampaikan melalui surat kepada majelis. Doa pagi pada tanggal 16 Maret di GKJ Mojosongo yang akan dibawakan oleh Ibu Suprapti A. Budi STH dengan bahasa Jawa. Kemudian pada tanggal yang sama di Gereja Wonorejo pada pukul 5.30 sampai 6.00 waktu Indonesia Barat yang akan dibawakan oleh Bapak Yoyon Kristanto SPD menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal yang sama jam 5.30 sampai 6 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Sami Rukun yang akan dibawakan oleh Ibu Retno Betiningsih menggunakan bahasa Indonesia. Celengan Paskah. Diberitahukan kepada perwakilan pengurus kelompok bahwa celengan Paskah selanjutnya mohon dikumpulkan kembali pada ibadah Paskah tanggal 31 Maret 2024. Ibadah Minggu Palm. Ibadah Minggu Palmarum akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 dengan jadwal waktu disesuaikan dengan jadwal ibadah pada hari Minggu. Mohon dukungan dan kehadiran pada jadwal tersebut. Dari Paguyuban Terang. Paguyuban Terang membuka kesempatan bagi jemaat yang ingin menabung anggota dengan syarat sebagai berikut. Mengisi belangko pendaftaran dilampiri fotokopi KTP. 2. Membayar simpanan pokok sekali Rp275.000. Kemudian membayar simpanan wajib tiap bulan Rp20.000. Keterangan lebih lanjut dapat berhubungan dengan pengurus di Paguyuban Terang atau melalui WA atau telepon ke 0895 6250 82227. Sakramen Baptis Anak. Diberitahukan kepada jemaat GKJ Mojosongo bahwa sakramen baptis anak akan diterimakan pada anak Irianka Geane Nugroho, anak dari Bapak Nugroho Nur Cahyanto dan Ibu Magdalena F. Adapun sakramen baptis akan dilaksanakan pada ibadah Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat di Sanggar Pamujan Sami Rukun. Proses orientasi calon pendeta. Proses orientasi bagi bakal calon pendeta diikuti oleh Saudari Weni Wirah Hingsih Larasati dan Saudara Firmanyu Immanuel Hendra. Orientasi dimulai tanggal 10 Maret sampai tanggal 12 Mei 2024. Mohon dukungan segenap warga untuk proses orientasi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit sejenak.
Jemaat kekasih Tuhan, kita perlu menyadari bahwa penyertaan Tuhan atas kita melalui berbagai tanda ajaibnya adalah baik bagi kita merespon kita merupakan tanda ungkapan syukur. Saat ini kita menyatakan syukur melalui ibadah. Kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah keempat ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama untuk memuji Tuhan dan mengingat kasih Tuhan melalui pujian nomor 184, kita pujikan 1 dan 4. Yesus sayang padaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tunduk kepala bersama. Firman Tuhan berkata demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus. Bersama-sama dengan pemazmur Daud, kita nyatakan ibadah pada pagi hari ini. Dalam hati kita mengatakan, pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 2-5 berkata demikian. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan yang barang siapa membuat seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Oleh karena itu, kini anak-anak dipersilakan untuk ke depan, maju untuk menerima pengutusan dan berkat. Selamanya dalam duka, dalam sertanya setiap hari, jalan dalam serta Yesus selamanya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masuklah ke ruang baik dalam tubuhmu dan kembangmu akan diberkati oleh Tuhan. Ini kita bersama-sama akan merenungi tema pendosa menjadi pendoa. Melalui doa kita menyatu bersama Allah, mengganti keserakahan menjadi penyerahan, dan merasakan dekapan kasih Tuhan Sang Sahabat Sejati. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memujikan satu pujian dari NKB 167 ayat 1 dan 3, Tuhan Yesus Sahabatku. Bagiku bunga bakung yang dilanda menghibur dalam duka, tolong yang teguh bakung yang indah, yang melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Telah hidupnya aku membawanya, dan berkat surgawi melimpahku. Bapakku paling indah yang tumbuh dari lembah, melebihi segalanya bagiku. Firman Tuhan berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebagai anak-anakmu kini
kami seringkali melupakan akan karya pengorbanan-Mu yang di kayu salib demi menjadikan kami ciptaan yang baru. Kami hidup sesuka hati, bahkan seringkali kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami berumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Sebagai manusia, kami lemah. Seringkali kami melupakan identitas kami sebagai manusia yang telah ditahirkan oleh Tuhan. Sehingga kami seringkali gagal dalam hidup mencerminkan kasih Kristus di dalam keseharian kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami berumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami agar dapat menjadi ciptaan baru yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan untuk berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Karena belas kasihannya yang tak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan kita. Tuhan, kasihanilah kami berlumuran dosa. Ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia, maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni menjadi sahabat bagi kehidupan. Inilah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana yang dicatat dalam Injil Yohanes 15 ayat 13-14 yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut berita anugerah ini dengan bersukacita. Kita nyanyikan 2 kali sambil salaman. Sambil sukacita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, terdengar karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih
Rara, satu kali lagi nanti dengan gerakan sebentar. Satu kali lagi nyanyi ini dengan gerakan begini. Yang sebelah tangan kanan begini, Bapak Ibu begini. Tangan kanan begini. Yang sebelah kiri begini. Nanti begini. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah dari. Oke, siap? Yang tangan ini, yang kiri begini. Oke, Mbak. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Verwah Kudus Elohim Ehad. Di dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, kami datang kepadamu. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Diamkan semua suara di dalam hati kami kecuali suara Tuhan sendiri. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Moga Mas Heri. Jemaat kekasih Tuhan, perenungan kita pada hari ini berdasarkan firman Tuhan yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21 yang demikian. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan serta melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ada dua remaja kita, kakak beradik yang aktif sekali melayani Tuhan, yaitu satu Mas Rere yang tadi membaca firman Tuhan, yang satu Mbak Rara, kakak beradik. Mas Rere, sini Mas Rere.
yang lain jangan marry. Ada satu ayat yang hebat, yang sering dijadikan tema khotbah, khususnya Natal dan KKR-KKR besar, yaitu pada ayat yang ke-14, ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kalau membawa Alkitab. 3, 4. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang kekal. Itu ayat tema yang besar yang seringkali dikhotbahkan dalam KKR. Bahasa Jawanya, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that who believe in him should not perish, but have eternal life. Yes. Bapak Ibu, saya nanti akan singgung ayat ini. Tetapi lebih dulu saya ingin perkenalkan sebuah kalimat pendek yang mungkin Bapak Ibu belum tahu. Monggo Mas. Lagi Mas. Ya. Ada satu kalimat, street preacher. Bisa Bapak Ibu mengartikan? Street preacher artinya apa? Apa? Artinya adalah pembicara jalanan, atau pengkhotbah jalanan, atau pendeta jalanan. Nah, yang sekarang apabila Bapak Ibu mengerti siapakah ini street preacher, saya beri ini. Waduh, monggo Bu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan beliau. Seorang pengkhotbah jalanan, seorang pembicara jalanan, seorang pendeta jalanan yang, kembali lagi Mas, yang masa lalunya adalah seorang preman. Jalan hidupnya berliku-liku penuh dengan dosa. Lihat wajahnya sangar, full tato. Tubuhnya, badannya, tangan, kaki full tato. Serem, sadis. Dan itulah latar belakang kehidupannya. Tapi kenapa dia bisa langsung berbalik 180 derajat menjadi street preacher? Bapak Ibu, ada jemaat yang hadir di sini sebagai street preacher. Hadir di sini hari ini, detik ini, dan tidak akan saya sampaikan namanya. Tapi beliau adalah street preacher yang tidak diorbitkan oleh media, TV, dan lain sebagainya. Kalau yang namanya Pak Agus Sutikno, ya Mas. Lagi Mas. Pak Agus Sutikno ini pernah diwawancarai dalam sebuah televisi beberapa kali, 5-6 tahun yang lalu. Dia melayani di sekitar bantaran banjir Kanal Timur Semarang, di daerah Kumuh, di daerah ya istilahnya tempat-tempat termarginalkan atau terpinggirkan. Dia melayani orang-orang yang terlantar, orang-orang yang terbuang, yang dekat dengan sampah masyarakat. Memang tempat pelayanannya itu dekat lokalisasi STW, WTS. Juga dekat dengan tempat penimbunan sampah akhir TPA.
Tapi dia memiliki pondok belajar, rumah belajar sekitar 3x3 kotak. Dia mengajar anak-anak yang terlantar, anak-anak yang gelandangan di gubuk 3x3 ini, mengasuh dan merawat orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, mengedukasi, mengadvokasi para transgender dan WTS yang sudah mulai agak sadar-sadar itu. Bahkan dia memiliki yayasan, mari Mas. Yayasannya adalah Rumah Welas Asih. Saya tidak akan cerita banyak tentang Pendeta Agus Sutikno. Di sini ada, tapi Bapak Ibu mungkin tidak tahu. Beliau melayani di daerah termarginalkan, daerah sekitar Wojosongo. Tidak pernah terekspos oleh koran, tidak pernah terekspos oleh media. Tadi dia berkatakan pada saya, terekspos oleh Tuhan sendiri. Saya sangat bangga sebab beliau ini rendah hati, sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan tanpa harus memperkenalkan diri bahwa dia seorang preacher atau pengkhotbah. Pagi tadi saya mendengar renungan seorang pendeta yang cukup hebat, seorang pendeta wanita. Dia sedang mengadakan KKR di Manado. Jemaatnya banyak, yang hadir banyak. Salah satu diantaranya juga pendeta yang hadir sebagai jemaat. Dan ketika tanya jawab wawancara itu, tanya, Bu Pendeta, bagaimana caranya saya bisa berkhotbah seperti Ibu? Saya sudah bertahun-tahun berkhotbah tapi kok tidak seperti Ibu? Jawabannya sederhana. Bu, berkhotbahlah apa yang Ibu lakukan. Dan lakukanlah apa yang Ibu khotbahkan. Intinya itu. Berkhotbahlah apa yang Ibu lakukan. Dan lakukanlah apa yang Ibu khotbahkan. Kenapa demikian? Khotbah itu bukan teori. Khotbah itu bukan logika atau akal atau pengetahuan tentang Alkitab, bukan. Khotbah itu hubungan pribadi dirinya dengan Allah yang disampaikan pada jemaat dan untuk dirinya. Firman Tuhan dalam Yakobus mengatakan apa? Firman Tuhan itu seperti apa? Pedang bermata dua, yang tajam sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau bendo atau golok, tajamnya cuma sebelah saja. Peso tajamnya satu saja, tapi pedang itu tajamnya dua, kanan dan kiri. Artinya setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu juga berlaku bagi si pengkhotbah. Itulah sebabnya ketika seseorang berkhotbah, kalau hatinya belum beres, jangan berani berkhotbah. Sebab khotbah itu bukan ilmu, bukan teori semata, tapi hidup dan kehidupan yang bersama dengan Tuhan disampaikan kepada jemaat supaya jemaat itu menerima rema dalam kehidupannya. Bapak Ibu, orang mengajar seperti Bu Martini dan sebagainya, Pak Yoyon mengajar pada murid-muridnya. 3 tambah 4 ada berapa? 7. 4 kali 5 ada berapa? 20. Itu di mana-mana, kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. 4 kali 4 20. 3 tambah 4 7. Apakah dalam 4 tambah 3 7. Apakah dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan hubungan suami istri enggak baik, medegel, dongkol, enggak masalah. Yang jelas 3 tambah 4 sama dengan 7. 4 kali 5 sama dengan 20. Tapi khotbah beda. Khotbah adalah hubungan pribadi dengan Allah yang disampaikan kepada jemaat. Sehingga si penyampai firman Tuhan juga mendapat rema. Bapak Ibu,
Pendeta Agus Sutekno itu juga beberapa puluh tahun yang lalu ada yang terekspos di media. Monggo Mas. Lagi Mas. Pernah dengar namanya Mother Teresa? Mother Teresa, Ibu Teresa itu bernama aksi Agnes Koncia Poharku. Dia melayani orang-orang yang terpinggirkan di daerah Kalkuta. Dia melayani orang-orang miskin, orang-orang yang terkena virus HIV/AIDS. Dia tidak takut untuk itu. Terkena cacar, terkena campak dan sebagainya, ODGJ. Dia memiliki filosofi, ya Mas. Begini. Filosofinya Ibu Mother Teresa. Kalau di dalam bahasa Indonesianya begini. Tidak banyak orang yang bisa berbuat besar. Tapi seharusnya banyak orang yang bisa berbuat kecil dengan kasih yang besar. Saya ulangi. Tidak banyak orang yang berbuat untuk manusia secara besar. Tapi ada banyak orang yang berbuat meskipun kecil dengan kasih yang besar. Itulah moto dari Mother Teresa. Hidup dengan kasih. Sehingga pada tahun 77 dia mendapat hadiah Nobel perdamaian. Ada satu lagi. Monggo Mas. Terus langsung Mas. Iya. Bapak Ibu pernah dengar lagu Amazing Grace? Kalau di dalam Kidung Jemaat ditulis apa? Dalam KJ 40. Ini pengarangnya. Reverend John Newton. Pendeta John Newton. Dia memiliki latar belakang seperti persis seperti Pendeta Agus Sutekno. Dia seorang pemabuk. Dia adalah konglomerat jual beli budak belian di Afrika Selatan. Beli dan lain sebagainya, dia untung menjadi itu. Tapi suatu ketika dalam perjalanan dari Afrika Selatan ke London, Inggris itu, dia dihadapi dengan ombak. Ya Mas? Ya, ini. Dia membawa budak belian dari Afrika Selatan dan dibawa ke Inggris, dijual belikan di sana. Dan pada saat itu ada ombak besar. Sudah terancam nyawa dan persis seperti Alkitab di dalam kitab Yunus, dia akan dibuang ke laut sebagai tumbal. Tapi entah karena kasih sayang Tuhan akhirnya tidak jadi dan reda. Pada saat ketakutan itulah dia ingat, Tuhan tolong saya, aku butuh Engkau, hanya Engkaulah pertolonganku. Dan angin itu reda. Itulah sebabnya dia menulis lagu Amazing Grace. Nyanyi Mas. Amazing grace, how sweet the sound. Nanti Bapak Ibu. That saved her wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kita nyanyikan yang bapak-bapak, bait yang pertama aja besar. Yang bapak-bapak aja dulu.
ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta dan celak, ku hilang buta bercelah, olehnya aku, olehnya aku selamat. Ibu-ibu, ini panitia. Bapak Ibu, kenapa Agus Sutikno, seorang berandalan, yang seorang jalanan, gangster, bisa berubah total menjadi street preacher, pengkhotbah jalanan? Bagaimana Ibu Mother Teresa bisa begitu tulus mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, bahkan yang terkena HIV, AIDS, yang terkena cacat, campak dan lain sebagainya. Didekatinya, dirangkul dan dia tidak terkena apa-apa. Bagaimana John Newton yang dulunya seorang saudagar budak belian dan seorang pemabuk, kemudian bisa menjadi reverend, pendeta. Itu karena apa? 2 Korintus 5 ayat 17 saya baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika dia menerima Yesus secara pribadi, di dalam hatinya ada perubahan yang luar biasa. Yang tadi kita baca bersama-sama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menerimanya di dalam hati dan berubah menjadi ciptaan baru. Seperti pada proses apa? Metamorfose. Iya Mas. Metamorfose pada pelajaran biologi anak SD itu adalah perubahan dari telur menjadi ulat, kemudian kepompong dan kupu-kupu. Itu metamorfose. Individunya satu, tapi bentuknya berubah dari telur, ulat, kepompong dan kupu. Sebentar. Mas, perhatikan ini. Ini apa? Ini ulat. Apabila Bapak Ibu mengidap penyakit arachnofobia, akan lari ini, melihat ini. Ibu saya secara pribadi pada waktu itu tahun 71 saya SD, masih ingat ada acara dari desa ke desa, kebetulan yang muncul adalah ulat. Langsung lari, bulu kuduknya berdiri, matikan. Padahal itu TV,
gambar ulat. Itu karena fobia, arachnofobia. Bapak Ibu bisa membayangkan individu ulat itu apabila sudah berubah menjadi kupu-kupu, mari Mas, dia akan indah. Kenapa sekarang kupu-kupu jarang? Karena keindahan warnanya itu diburu banyak orang. Saya pernah mengkoleksi kupu-kupu dari daerah Sulawesi Selatan di Bantimurung namanya. Banyak kupu-kupu saya bawa pulang. Entah sekarang kemana. Bagus, ada yang besar, kupu gajah dan sebagainya. Ada dua pribadi yang berbeda meskipun individunya sama. Bisa membayangkan ketika itu menjadi ulat maksudnya. Ulat itu menakutkan, ulat itu menjijikkan. Dari sisi fungsi dia sangat merugikan petani. Karena apa? Makanannya apa? Daun. Tapi begitu dia berubah menjadi kupu, oh warnanya apa? Indah, bukan lagi menjijikkan tapi menarik. Karena makanannya apa? Makanannya adalah madu. Dia membantu penyerbukan sehingga petani terbantu. Itu perbedaannya. Jadi ketika seseorang berubah oleh karena firman Tuhan, maka dia akan sangat menarik. Bapak Ibu kalau melihat saya di sini ada seorang majelis yang waduh, kalau apa-apa mesti bawa makanan dan lain sebagainya. Saya tidak perlu ceritakan itu. Ada seorang majelis yang atau anggota di gereja ini yang doanya luar biasa. Oh, saya heran, hebat banget. Saya terperangah. Ada anggota majelis jemaat yang biasa, pelayanan Tuhan, pelayanan Arimatia. Oh, hebat itu. Saya pernah bicara sama anak-anak, berarti Bapak melayani Arimatia, itu lebih hebat. Luar biasa. Sebab Bapak tidak bisa. Merawat orang meninggal, mendoakan. Jam 2 pagi harus datang dengan kerelaan, dengan ketulusan. Salah satu diantaranya sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi dengan rela terus. Kalau keadaannya normal. Bayangkan kalau keadaannya hampir kena kelindes mobil. Saya tidak bisa membayangkan itu. Dia harus bisa juga merawat dengan kasih, mendoakan. Itu pelayanan yang bagi saya secara pribadi luar biasa. Barangkali setiap orang itu punya talenta beda-beda. Ada talenta untuk mengajar, ada talenta untuk menasehati, ada talenta untuk mendoakan, ada talenta untuk memberikan kasih. Tiap kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Yang senyum-senyum Mbak Dita, talenta untuk bersuara emas. Sehingga memberikan talentanya kepada kita untuk melakukan song leader. Barangkali Bapak Ibu bertanya, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya kemampuan apa-apa. Saya hanya tergeletak, tergolek di tempat tidur. Ada satu talenta yang tidak usah memikirkan itu, yaitu apa? Talenta untuk mendoakan. Tidak semua orang Bapak Ibu tergerak untuk mendoakan banyak orang. Habis ini nanti kita akan berdoa. Banyak orang yang sedang sakit, perjamuan keliling, perlu kita doakan. Sekarang Ibu Pendeta berada di Purwodadi karena buliknya meninggal. Tadi malam saudaranya Pak Priska juga meninggal. Kita perlu doakan. Amin. Mari, biarlah kita memiliki talenta masing-masing, gunakan semaksimal mungkin. Dari pendosa menjadi apa? Pendoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati. Kita
Kita tunduk kepala. Saat teduh. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran-pikiranku dari jauh, dan Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Kau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Itu terlalu jauh, ajaib bagiku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Kiranya firman Tuhan akan terpatri dalam dan menjadi rema bagiku. Amin. Bapak Ibu, kita tunduk kepala bersama dan kita akan berdoa. Izinkan kami bersama-sama jemaat di Mojosongon ini berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami yang sekarang ini sedang dalam proses untuk memunculkan pemimpin-pemimpin baru. Kiranya Engkau jagai hati, pikiran, dan perasaan para elit politik supaya menjadi tenang, agar semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, baik lingkup BAKS, Sinode, GKJ, Klasis, dan lain sebagainya. Tuhan berkati. Kami bersyukur atas berlangsungnya pelayanan gerejawi melalui berbagai komisi, tim, dan panitia. Berdoa bagi para pelayan di GKJ Mojosongo, komisi, tim, panitia, badan, dan majelis, serta pendeta. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan hidup, perjuangan hidup bagi jemaat, baik anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lain sebagainya. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang Kau izinkan tergeletak di tempat tidur, baik di rumah maupun rumah sakit. Bapak Sri Marioto, Ibu Sunarno, Bapak Sunarno Samirukun, Bapak Sunarno Pelangi, Yang Putri Darso di Jombang, Bapak Sarjuni, Bapak Ari Setiajati, Pak Tribudi Suswoyo, sekarang dalam proses pemulihan, Bapak Heru dari Dembo 1, Ibu Diana Ruyati, Ibu Dina Ruyati, Ibu Tuminah, Ibu Winih, Ibu Trimanto, Ibu Diah Purwaningsih. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Priska dan Ibu Puspita yang baru saja ditinggal oleh saudara-saudara yang dikasihinya. Secara khusus juga berdoa untuk Ibu Joko Purwanto yang sekarang dirawat di ICU Rumah Sakit Dr. Un. Kami berdoa untuk beliau-beliau ini. Tuhan, izinkan kami untuk berdoa mereka meskipun kami tidak layak untuk mendoakan ini karena keberadaan kami yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Tapi kami yakin dengan kuasa Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan.
Kami juga berdoa untuk TK Kristen Paramoyoga, PPKS, Solo Tech University. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Biarlah semuanya ini hanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Dalam kesatuan dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, mari kita nyatakan iman dalam baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan syukur saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita dengan bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 444. Mengucap syukurlah kita nyanyikan 2 kali. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mari kita berdoa bersama-sama. Puji dan syukur kami terus naikkan di hadapan Engkau ya Tuhan, atas segala kasih dan rahmat yang Tuhan Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau boleh layakkan kami untuk menerima berkat rohani-Mu melalui hamba-Mu Bapak Insinyur Budi Sulihanto MSI. Kami boleh diingatkan Tuhan, siapakah kami dahulu sebagai seorang pendosa, sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak, tetapi Engkau Allah yang telah memberikan kasih karunia-Mu melalui pengorbanan-Mu
sehingga kami menjadi orang-orang yang boleh dilayakkan untuk kami menjadi pendoa-pendoa Tuhan. Sebagai satu rasa syukur kami Tuhan, saat ini kami berkesempatan untuk menyerahkan persembahan kami di hadapan Engkau. Apa yang sudah kami persiapkan dari persembahan-persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau bahkan persembahan-persembahan khusus, kami serahkan di hadapan Engkau. Bila Engkau sendiri Allah yang boleh melayakkan dan menyucikan apa yang sudah kami persembahkan. Terlebih lagi Tuhan, perbaharui hati kami ketika kami memberikan persembahan kami. Ada sebagai suatu persembahan yang tulus, persembahan yang terbaik, persembahan sulung untuk Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari Tuhan Engkau Allah yang juga lawat untuk saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan untuk mereka mengelola persembahan. Bila Engkau berikan hati yang tulus, hati yang suci untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Biarlah segala persembahan ini sungguh-sungguh layak untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian Tuhan yang menjadi doa persembahan kami. Dan kami akhiri doa persembahan ini dengan doa Bapa kami seperti Engkau telah ajarkan melalui pujian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Baruk haba besem Adonai, haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah setia kepada Allah, sebab hanya Allah sajalah yang mampu memuliakan hidup saudara, memulihkan hidup saudara. Dan pulanglah dan ingatlah selalu sabda Tuhan hari ini yang menjadi penuntun dalam lagu hidup kita. Mari kita senantiasa mengingat panggilan ini melalui pujian KJ 460, jiwaku berdoa. Jika jiwa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengabdi
bersenang-senanglah dalam sukacita sambil mengingat setia pada sabdanya. Terimalah berkat Tuhan sesuai dengan Efesus 3 ayat 16. Dalam persekutuan kekal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga imanmu dalam Kristus diam-diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar dalam kasih. Amin. Di jalan hidupku. Di hidupku